Mendengar firman Tuhan. Kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22. Sudah dapat kita katakan amin. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Tanda-tanda ini akan menjadi pertanda kedatangan Tuhan, yaitu kiamat. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus kepada pengikutnya, Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Itulah akan menjadi hari akhir daripada dunia. Yesus Kristus akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kedatangan keduanya yang Yesus menjadi peristiwa terakhir di dunia. Namun sebenarnya kapan kiamat itu? Di Alkitab terdapat apa yang menjelaskan tentang tanda kiamat dan kita baca tadi di Matius pasal 24 15 sampai 22. Dari ayat tersebut Yesus akan datang untuk kedua kalinya, hanya saja tidak ada penjelasan yang jelas kapan peristiwa itu akan terjadi. Karena waktu itu Tuhan Yesus katakan, malaikat juga tidak tahu, saya pun tidak tahu, cuma hanya Bapa yang tahu. Tanda kedatangan Tuhan Yesus itu yang pertama itu bencana alam. Tanda terjadinya kiamat apabila terjadi malapetaka dan bencana alam. Bencana alam itu bisa seperti angin topan, badai, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana alam tersebut apabila ditarik secara rohani tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan. Jadi yang kita lihat bahwa bencana alam yang terjadi yang sekarang ini di mana-mana itu karena kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam Lukas pasal 21 ayat 11 katakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda dahsyat yang dari langit. Itu tanda kedatangan Tuhan yang pertama, akan banyak bencana alam. Yang kedua itu seks bebas. Tanda kedatangan selanjutnya merupakan seks bebas. Seks bebas itu benar-benar terjadi di mana saja adanya hal tersebut tentu melanggarkan apa yang diperintahkan, sebab dalam hukum Taurat dilarang perbuatan zina itu termasuk seks bebas. Kita lihat banyak terjadi sekarang, ada banyak pemerkosaan, yang laki-laki perkosa yang laki-laki, yang perempuan yang perempuan, dan kita lihat di sini banyak terjadi seperti ibu dengan anaknya, anaknya dengan bapaknya dengan anaknya, bahkan ibu dengan mertua dan lain sebagainya terjadi. Sekarang keadaan dunia sudah begitu jahat. Dan itu seperti Sodom dan Gomora terjadi lagi pada saat ini. Bahkan juga banyak terjadi sekarang, banyak mereka yang sekarang banyak, maksudnya mereka sudah negara-negara banyak sudah terjadi istilahnya pernikahan yang sejenis, bahkan maksudnya disahkan oleh negara. Di sini yang ketiga itu peperangan. Dalam Matius pasal 24 6-7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dari ayat tersebut jelaslah tanda kiamat berikutnya, itu peperangan yang dibuat manusia. Perang menjadikan manusia tidak lagi percaya kepada Kristus. Kita lihat seperti Amerika, inflasi, dan juga sekarang terjadi Israel dengan Palestina. Banyak hal lagi yang terjadi, bahkan mereka banyak yang berkumpul melawan Israel.
Disinilah terjadi peperangan di mana-mana. Apalagi sekarang bukan hanya perang antar negara, sekarang perang antar agama juga terjadi. Yang keempat, kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Yang kelima itu gerakan pembangunan rohani besar-besaran. Bertebarannya gerakan pembangunan rohani besar-besaran merupakan tanda bahwa kiamat semakin dekat. Orang mulai meninggalkan hal duniawi dan melakukan pertobatan. Dalam Matius pasal 24 ayat 14, kami minta Bu Gembala baca. Matius pasal 24 ayat 14, demikian firman Tuhan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat kerajaan ini. Sekarang kita lihat bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kita lihat bahwa sekarang YouTube di mana-mana dan mereka melihat di internet dan juga mereka melihat seperti ini bahwa Injil sudah diberitakan di mana-mana. Jadi banyak yang dilakukan, pemberita Injil akan dilakukan secara besar-besaran, ceramah dan penyerahan rohani akan membanjiri dunia. Yang keenam yaitu krisis lingkungan global. Tuhan menciptakan segala isinya dengan baik adanya. Manusia ditugaskan untuk merawat alam yang telah dibuat Tuhan agar kelak menjadi tempat anak cucu generasi berikutnya. Itu rencana Tuhan awal menciptakan langit dan bumi dan manusia. Namun pemberian Tuhan tersebut malah dirusakkan. Kini kita bisa dengan mudah menemukan bahwa banyak kasus ketimpangan terkait dengan lingkungan global. Bahkan banyak organisasi yang mulai membuat hari-hari besar sebagai peringatan sebut itu peduli lingkungan global. Kita lihat di sini banyak cuaca iklim juga terjadi ekstrim ya. Tiba-tiba angin deras, tiba-tiba petir, tiba-tiba panas dan sebagainya. Itu krisis global ini terjadi di mana terjadi sekarang. Dan nanti akan terjadi bahwa kalau seperti itu banyak tanaman tidak bisa hidup, maka akan menjadi kelaparan di mana-mana. Yang selanjutnya yaitu tanda dari langit. Apa yang terjadi di langit itu dalam Lukas pasal 21 ayat 25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Dan itu akan terjadi nanti. Kita lihat bahwa di mana-mana sekarang banyak orang sudah melakukan yang tidak-tidak itu. Banyak orang ketakutan sebenarnya. Karena mengapa? Kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Dan iblis juga dia semakin merajalela. Dia melakukan sesuai daripada kehendak iblis. Jadi mereka tidak mikir nak punya nalar lagi. Dan yang ke-8 itu penyebaran agama palsu. Kita pernah melihat adanya banyak terjadi bahwa pemuka agama yang menyebarkan ajaran palsu kepada masyarakat. Yang mereka mengaku sebagai utusan Allah. Bahkan ada yang mengaku sebagai nabi. Mereka itu maraknya penyebaran agama palsu dan merosotnya pengetahuan tentang sejarah gereja. Peristiwa tersebut merupakan tanda datangnya kiamat. Di sini kita lihat bahwa banyak ahli Taurat, ahli Farisi yang terjadi di mana-mana. Mereka tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan. Banyak juga ajaran palsu dan banyak ajaran yang baru lagi ada. Dan juga banyak yang terjadi sekarang, banyak sekte-sekte terjadi. Ada pengikut iblis itu yang mereka terang-terangan ada gereja setan pada saat ini. Dan sekarang sudah banyak, kalau tidak hati-hati ya bahaya juga. Karena waktu itu supaya kita belikan Alkitab, yaitu di kitab Lembaga Alkitab Indonesia. Karena sekarang banyak terjadi mereka yang buat Alkitab itu Yesus diganti Yahweh, Yehova dan lain sebagainya. Itu sudah banyak Alkitab itu sudah ada. Dan kita juga harus hati-hati gitu tentang ajaran ini, karena kita harus saring, jangan lihat di YouTube banyak ajaran palsu, sepertinya enak begitu didengar. Dan juga banyak orang suka mendengarkan hal yang enak-enak, cerita yang bagus, tapi mereka tidak tahu bahwa itu menyeratkan mereka. Dan di sini kita harus hati-hati yaitu penyebaran tentang agama palsu. Apalagi sekarang banyak debat agama, jadi mereka banyak yang jadi seperti gimana? Seperti pahlawan. Akhirnya banyak dampaknya kepada kita orang Kristen. Kita lihat bahwa karena mereka itu
di debat agama itu membuat banyak orang seberang itu benci kepada orang Kristen. Yang terjadi di Bekasi itu jadi mereka karena debat agama, dan juga banyak orang lalu provokator gitu. Jadi mereka tidak benci mereka kepada orang Kristen. Orang ibadah saja diusirnya. Itulah terjadi sekarang, terjadi di mana-mana. Selanjutnya itu merosotnya moral. Banyak perampokan, pencurian, apalagi sudah ada begal. Dan juga kenakalan remaja, cinta akan uang, dan sampai saat ini manusia selalu bebal. Anak perkosa ibunya, ayah perkosa anaknya, dan pembunuhan merajalela. Sekarang kita lihat pembunuhan merajalela seperti nyawa itu tidak ada artinya. Jadi disitulah banyak tanda-tanda yang lain lagi. Jadi kita belajar pada akhir zaman ini sudah di depan mata, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jadi kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Kita harus rajin beribadah, kita harus rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukan firman Tuhan. Supaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kita tidak terlalu takut. Karena mengapa? Tuhan Yesus katakan dia akan datang seperti pencuri dan tidak tahu kapan waktunya. Jadi kita harus berjaga-jaga senantiasa, kita berdoa, kita mencari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin.